Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, dosen radiologi. Mari kita belajar bersama lagi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan kegawat daruratan di bidang radiologi. Mari kita mulai. Kita pelajari terlebih dahulu definisi kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah suatu kejadian mendadak, tidak terduga, serta tidak diharapkan, tetapi memerlukan penanganan segera secara cepat, tepat, dan terarah. Penanganan dalam keadaan kegawat daruratan, ya, itu ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Nah, jadi prinsip pada penanganan penderita pasien dalam keadaan gawat darurat harus dilakukan secara cepat dan tepat, serta harus dilakukan segera. Ya, jika di jalanan kita jumpai kecelakaan, ya, itu harus dilakukan secara segera oleh setiap orang yang pertama menemukan atau mengetahui, orang awam, perawat, para medis, dokter, ya, baik di dalam maupun di luar rumah sakit, karena kejadian ini dapat terjadi setiap saat dan menimpa siapa saja. Tetapi jika berada dalam lingkungan rumah sakit, artinya yang harus menolong terutama adalah petugas medis. Dalam keadaan gawat darurat, ya, misalnya di ruang gawat darurat atau IGD, itu ada satu orang pasien yang datang untuk mendapatkan pertolongan. Ya, jika ada satu pasien yang datang, mungkin kita tidak akan rasakan kesulitan. Tetapi bila ada 5 atau 10 pasien, ya, korban kecelakaan datang secara tiba-tiba dan bersamaan, sedangkan kalian yang bertugas hanya sendiri atau berdua, itu bagaimana? Pastikan kita akan merasakan kesulitan. Nah, untuk mengatasi tersebut, kita harus menerapkan prinsip 3H ini. Jadi, kita harus menolong, ya, korban dalam keadaan darurat, tapi kita harus menseleksi dan memilah. Ya, 3H adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. 3H ini bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan pertama para korban atau pasien dalam keadaan emergensi. Perlu kita ingat bahwa menolong pasien dalam keadaan gawat darurat itu mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk menyelamatkan korban atau save life dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Prinsip 3H ini ada 5. Yang pertama, penanganan secara segera, tepat waktu. Yang kedua, mengurangi kecacatan akibat kerusakan organ. Yang ketiga, pengkajian diagnosa akurat. Yang keempat, tindakan tepat. Dan yang kelima adalah dokumentasi yang benar. Proses 3H ini waktu yang dibutuhkan kurang dari 2 menit, ya, karena tujuan dari 3H hanya mengkaji dan merencanakan suatu tindakan. Proses 3H, ya, setelah kita memilah itu, harus kita terapkan SOAPIE system. Ya, kita singkat. Ya, ada S itu subjektif, O adalah objektif, A assess, P plan, perencanaan, I implementation, dan yang E adalah evaluation. Pelaksanaan SOAPIE system merupakan suatu siklus. Setelah kita mendapatkan data subjektif dan objektif, maka kita bisa merumuskan masalah pasien. Dilanjutkan merumuskan rencana tindakan. Setelah merumuskan rencana tindakan, kemudian kita melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Lalu dilanjutkan dengan melakukan evaluasi.
Tahap evaluasi ini bisa dilaksanakan pada semua tahap. Kondisi gawat darurat ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Biasanya ini di ruang IGD, ya, ada warna seperti ini. Yang pertama itu warna merah, artinya adalah prioritas 1 atau emergensi. Warna kuning itu prioritas 2 atau dalam keadaan gawat. Dan warna hijau ini prioritas 3 atau tidak gawat. Emergensi atau dilambangkan dengan warna merah, ya, ini merupakan suatu kondisi di mana dapat mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Nah, waktu tunggunya ini 0-5 menit. Nah, contoh kondisi dalam keadaan emergensi yaitu henti jantung, obstruksi total saluran nafas, trauma torak, shock, trauma kepala dengan penurunan kesadaran, artinya pasien tidak sadar, lalu pasien kecelakaan dengan fraktur dan perdarahan. Yang kedua, keadaan gawat. Ini warnanya kuning, yaitu suatu keadaan apabila pasien tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi paru dan jantung. Di middle, ya, keadaan kegawatan pasien. Perawatan dan pengobatan tidak lebih dari 30 menit. Contohnya, ya, ada pasien dalam patologi atau penyakit asma, hipertensi, fraktur ekstremitas tapi tanpa perdarahan, kanker, gitu. Selanjutnya, keadaan tidak gawat, warnanya hijau, yaitu kondisi korban tidak serius, membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Contohnya pasien dalam keadaan pilek, batuk, hitan, ya, anak kecil mau hitan, gitu. Ini klasifikasi triage. Ada prioritas 1 emergensi, warnanya merah, prioritas 2 gawat dengan label warna kuning, prioritas 3 tidak gawat dengan label warna hijau. Nah, selanjutnya kita pelajari emergensi, ya, keadaan gawat daruratan, tapi dalam bidang radiologi. Pada pemeriksaan radiologi ini ada X-ray konvensional, USG, CT scan, MRI, dan kedokteran nuklir. Ini ada banyak pencitraannya. Tapi dalam kondisi gawat daruratan, ya, ini tidak dipakai semua, ya, biasanya tergantung kondisi dan tergantung permintaan, ya. Dokter biasanya hanya ingin pakai X-ray konvensional atau langsung dilakukan pemeriksaan CT scan atau USG, itu bisa. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, kita dalam keadaan kondisi gawat darurat, ya, ketika ingin melakukan teknik pemeriksaan, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan modalitas pencitraan radiologi. Kita harus memilih modalitas yang tepat, ya, tepat untuk mengetahui indikasi pemeriksaan, lalu untuk mengetahui evaluasi apa yang akan kita dapatkan, ya, struktur apa. Misalnya kita ingin mengetahui kondisi tulang, misal di pemeriksaan CT scan, jika kondisi tulang maka kita nanti setting di windowing-nya, ya, khusus untuk melihat struktur tulang atau struktur soft tissue-nya, ya, jadi harus kita pilih secara tepat. Lalu yang kedua, itu kita mengecek kontraindikasi pemeriksaan radiologi. Yang ketiga, berdiskusi dengan dokter jaga radiologi atau dokter spesialis radiologi, ya, radiolog. Yang keempat, mempersiapkan alat dan pasien. Ini nanti kita harus perhatikan, ya, untuk persiapan alatnya. Lalu yang kelima adalah
teknik pemeriksaan yang tepat. Dalam keadaan gawat darurat, positioning itu sangat penting, ya, positioning pasien. Jadi kita usahakan seminimal mungkin untuk merubah posisi pasien atau bahkan jangan sampai merubah posisi pasien. Ya, biasanya pasien terbaring di atas berangkat. Nah, itu nanti posisinya tetap dalam keadaan supine atau terbaring. Yang harus kita perhatikan, kita harus memodifikasi posisi modalitasnya di pesawatnya. Tuh. Lalu faktor eksposinya kita harus setting dengan tepat. Kasus-kasus kegawat daruratan pada pemeriksaan radiologi ini meliputi kegawat daruratan pada CNS atau Central Nervous System, lalu kegawat daruratan pada daerah kepala, leher, tulang belakang, toraks, kardiovaskular, abdominal, ginekologi, dan obstetrik, genitourinarius, daerah pelvis, muskuloskeletal, dan juga kegawat daruratan pada pediatrik. Kegawat daruratan CNS ini terdiri dari patah tulang kepala. Ya, biasanya pasien riwayat trauma atau cedera. Modalitas yang biasa digunakan yaitu X-ray konvensional, nanti foto polos kepala atau skull, proyeksi AP atau lateral, dan CT scan, potongan aksial dan koronal. Yang kedua, perdarahan bisa trauma dan non-trauma. Ini perdarahan dapat terjadi karena traumatik maupun non-traumatik. Untuk perdarahan traumatik ini terdiri dari perdarahan ekstradural, subdural, maupun memar cerebral. Sedangkan perdarahan non-traumatik terdiri dari perdarahan subarachnoid, intraparenkimal, dan intraventrikular. Pencitraan yang digunakan untuk kasus perdarahan traumatik maupun non-traumatik biasanya menggunakan modalitas CT scan. Baik, ini merupakan contoh gambaran radiograf dari CT scan kepala dengan rekonstruksi 3D. Ya, terdapat patah tulang, daerah parietal, dan oksipital. Selanjutnya masih gambaran CT scan kepala, potongan aksial yang A ini, lalu yang B ini masih menggunakan modalitas CT scan tapi dengan VRT, ditambahkan VRT, volume rendering teknik. Jadi kita bisa melihat lebih detail, ini terdapat perdarahan di sini. Jelas dengan tambahan VRT ini akan memudahkan dokter dalam mendiagnosa. Selanjutnya ini masih gambaran CT scan kepala. Ini ada A, ini merupakan contoh gambaran dari SAH dan EDH, subarachnoid hemorrhage dan epidural hemorrhage. Yang B, di gambaran B dapat gambaran dari stroke hemorrhage pada daerah ICH, intracerebral hemorrhage, dan IVH, intraventricular hemorrhage. Yang C ini radiograf dengan dihasilkan gambaran contusional hemorrhage, serta yang D ini gambaran radiograf terdapat patologi subdural hematoma. Selanjutnya yang ketiga ada infark cerebral, modalitas pencitraan yang digunakan CT scan dan bisa juga menggunakan MRI. Trauma spinal, modalitas pencitraan yang digunakan X-ray konvensional, foto polos vertebrae, proyeksi lateral dan AP, bisa juga dilakukan dengan modalitas CT scan dan MRI.
Selanjutnya, kegawat daruratan pada maksilofacial. Biasanya terjadi karena trauma dan luka memar pada wajah. Untuk modalitas yang digunakan, biasanya menggunakan X-ray konvensional, fotopolos skull atau kepala, dan mobilitas CT scan dengan kondisi tulang. Jadi nanti windownya yang kita atur dalam kondisi tulang. Ini contohnya radiograf fotopolos, ya, terdapat fraktur pada daerah zigomaticum. Kegawat daruratan toraks, biasanya nanti terjadi trauma pada dada maupun benda asing pada jalan nafasnya. Terjadi karena trauma dan luka memar pada wajah. Pencitraan yang digunakan itu menggunakan mobilitas X-ray konvensional, nanti rongsen toraks, dan CT scan toraks. Nih contoh gambaran radiografnya, ya, ada fraktur di sini, multiple fraktur di daerah atau di sebelah kanan. Selanjutnya, kegawat daruratan abdominal. Ini merupakan contoh menggunakan modalitas WSG, radiograf WSG, menunjukkan adanya cairan bebas di Morrison pouch. Selanjutnya, contoh lainnya ada obstruksi, ya, pada small bowel-nya. Gambarannya menggunakan modalitas X-ray konvensional. Selanjutnya, kegawat daruratan muskuloskeletal. Ini contoh yang pertama, radiograf dislokasi pada ekstremitas atas, yaitu humerusnya, ya, garis kanan, dengan fraktur pada glenoid labrumnya. Nih, dislokasi, ya, humerus bagian kanannya. Selanjutnya, fraktur ekstremitas atas, ya, di antebrae-nya. Nih, terlihat sekali dengan jelas proyeksi AP dan lateral dengan menggunakan modalitas X-ray konvensional. Selanjutnya, fraktur pada ekstremitas bawah. Dan ini bisa juga binasing. Nah, sebenarnya kalau ini fraktur. Selanjutnya, kegawat daruratan pada pediatrik. Ini saya contohkan terjadinya fraktur, ya, namanya fraktur incomplete atau fraktur pada distal radiusnya. Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan, ya, bahwa image post processing pada emergency imaging itu sangat berguna sekali. Contohnya modalitas CT scan, ya, kita menggunakan image post processing MPR, MIP, SST, dan VR atau volume rendering. Ini sangat berguna sekali dalam pemeriksaan imaging. Selanjutnya, advanced technologies ini pasti akan sangat membantu bagi para radiolog. Ya, contohnya kita menggunakan computer aided diagnosis, advanced segmentation tools, atau menggunakan teknologi artificial intelligence. Selanjutnya, ya, tren di masa mendatang pada pemeriksaan radiologi dalam keadaan emergensi itu pasti akan semakin berkembang, ya, akan banyak bermunculan modalitas-modalitas dengan pencitraan terbaru, ya. Contohnya nanti akan ada pemeriksaan emergensi pada cardiac CT, lalu pemeriksaan dengan teknik reduksi dosis radiasi maupun pemeriksaan emergency imaging dengan modalitas terbaru pada MRI. Ini adalah data pustaka yang dapat kalian jadikan sumber rujukan, bisa dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.